Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, wasyukurillah, di pagi hari ini kita bersama-sama masih bisa berjumpa kembali dalam agenda rutin kita, yaitu halaqah tafsir Ibnu Katsir. Anak-anak sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ayat berapa? Ayat? Masih ingat? Ayat 30 ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ayat 30, yaitu ayat fadzuqu falan nazidakum illa adzaba ya. Jadi ayat ke-30 itu menjelaskan mengenai ungkapan bahwasannya semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa siksaan-siksaan bagi orang-orang yang zalim ya, itu merupakan sebuah akibat dari apa yang mereka lakukan selama di dunia ya. Fadzuqu, rasakanlah ya, fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Bahwasanya azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin bertambah pedih. Nah, kita akan melanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu ayat ke-31 sampai ayat ke-36 ya. Kemudian kalau nanti waktunya cukup, kita lanjutkan sampai ayat ke-40 ya. Sebelum kita bahas, sebelum kita mulai, kita baca bersama-sama terlebih dahulu ayat yang akan kita bahas di pagi hari ini. Dimulai ayat 31 sampai terakhir ya, ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wala kadzdzaba jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Baik, jadi ayat ke-31 sampai ayat ke-36 ini menceritakan mengenai balasan bagi orang-orang yang bertakwa ya. Jadi sebaliknya, kalau di ayat ke berapa, ayat sebelumnya ya, ayat ke-17 sampai ayat ke-30 itu berbicara mengenai balasan bagi orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pertama membahas tentang bagaimana terjadinya hari kiamat, lalu yang kedua membahas tentang balasan bagi orang-orang yang ingkar. Nah, sekarang sebaliknya ya. Al-Qur'an membahas apa yang akan diberikan bagi orang-orang yang beriman. Baik, kita mulai dari ayat ke-31. Innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza ya. Mafaza itu artinya kemenangan.
Beliau menyebutkan di sini yaqulu ta'ala mukhbiran 'anis su'ada'i wa ma a'adda lahum ta'ala minal karamatin na'imi al-muqimi. Allah Subhanahu wa taala berfirman mukhbiran 'anis su'ada. Apa artinya mukhbiran? Khobar itu apa? Kabar ya. Mukhbir itu artinya mengabarkan. Mukhbiran 'anis su'ada, mengabarkan mengenai as-su'ada. Su'ada itu artinya orang-orang yang apa? Jamak dari sa'idun ya. Coba kita ucapkan bersama sa'idun. Ya, diucapkan bersama sa'idun. Sa'idani. Su'ada'u. Apa artinya su'ada? Orang-orang yang berbahagia ya. Jadi orang-orang yang berbahagia. Allah mengabarkan tentang orang-orang yang berbahagia ya. Jadi berbahagia di sini bahagia karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Wa ma a'adda lahum ta'ala minal karamati wan na'imil muqimi, dan apa yang disediakan Allah. Jadi a'adda itu artinya disediakan. Ya, apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala minal karamah. Karamah itu apa? Kemuliaan ya. Wan na'imil muqim. Apa artinya na'im? Hah? Jujur. Apa? Tidur. Itu naum ya, naim. Itu pakai hamzah, naimun. Nah, tapi kali ini pakai ain, naimun. Naimun itu dari kata nikmah ya. Nikmah itu apa? Kenikmatan ya. Wan naimil muqim. Jadi kenikmatan al-muqim yang terus menerus ya. Jadi Allah menjelaskan balasan ya, menjelaskan mengabarkan mengenai orang-orang yang berbahagia di akhirat yang mendapatkan kenikmatan atau kemuliaan dan kenikmatan yang terus menerus. Apa yang dikatakan Allah? Faqala, maka Allah berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza. Apa itu mafaza? Qala Ibnu Abbas wa Dhahhak. Ibnu Abbas dan Dhahhak berkata, mutanazziha. Mutanazziha itu artinya hiburan ya. Mutanazziha hiburan, bisa juga diartikan kenikmatan ya. Kenikmatan atau hiburan. Wa qala Mujahid wa Qatadah. Kemudian Mujahid dan Qatadah mengatakan, jadi penafsiran pertama mafazah tadi apa? Hiburan ya, mendapatkan kesenangan ya, hiburan, kesenangan, kenikmatan. Nah, itu namanya mafazah. Tapi ada yang menafsirkan yang lain. Mujahid dan Qatadah mengatakan fazu. Apa artinya fazu? Faza yafuzu. Misalnya faza at-talib al-musabaqah. Hah? Kemenangan ya. Faza yafuzu itu artinya menang. Ya, fazu mereka mendapatkan kemenangan. Kemenangan dari apa? Fanaju minan nar, mereka selamat dari api neraka. Jadi tidak masuk ke dalam api neraka, itu kan suatu kemenangan besar. Nah, Imam Ibnu Katsir mengatakan wal azharu hahuna qaulu Ibni Abbasin. Azhar itu artinya yang lebih kuat ya, pendapat dari dua pendapat tadi. Qaulu Ibnu Abbas. Qaulu Ibni Abbas adalah perkataan Ibnu Abbas. Apa perkataan Ibnu Abbas? Kesenangan atau kemenangan? Hah? Apa? Ya padahal baru saya jelaskan. Apa? Kesenangan ya, atau mendapatkan tadi apa ya, rekreasi, kesenangan ya. Nah, jadi yang lebih kuat menurut Ibnu Katsir adalah kesenangan. Artinya bagi orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan kenikmatan. Nah,
Apa saja kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman? Atau mengapa Ibnu Katsir menguatkan pendapat yang pertama? Li'annahu qala ba'dahu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'dahu, setelahnya, hadaiq. Apa artinya hadaiq? Jamak dari kata hadiqatun. Apa hadiqah? Ya, kebun, ya. Wa hiya albasatinu minan nakhili wa ghairiha. Hadaiq itu artinya albasatin, basatin, kebun-kebun, ya. Kebun-kebun minan nakhil, yang terdiri dari nakhil, pohon-pohon kurma, wa ghairiha, dan lainnya. Jadi orang ketika pergi ke kebun yang dipenuhi dengan buah-buahan, yang dipenuhi dengan tanaman, itu seneng atau susah? Ya, kan seneng ya. Misalnya setelah suntuk seharian di rumah atau seharian belajar seperti ini, lalu diajak misalnya hari ini ya, anak-anak hari ini kita akan rekreasi ke Wagos ya, Gosari, wisata alam Gosari. Senang atau tidak? Ya, senang, karena di sana banyak kebun-kebun, banyak bunga-bunga yang indah. Itu kenikmatan pertama. Jadi di sana orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam kebun-kebun yang indah, ya. Kata jannah atau surga itu kan secara bahasa juga diartikan kebun, ya, kebun yang indah. Nah, lalu ini kenikmatan kedua. Ini kenikmatan yang sebenarnya khusus untuk orang-orang dewasa, ya. Wa'anaba. Nah, wa'anaba itu apa? Anggur, ya. Jadi hadaiq itu kebun kurma, wa'anab itu anggur, ya. Kebun-kebun yang dipenuhi dengan buah kurma dan buah anggur. Wa kawaiba atroba, ya. Kawaib itu gadis-gadis, artinya bidadari-bidadari, atroba yang usianya sebaya, ya. Jadi tidak tua, tidak terlalu kecil, ya. Usianya itu sebaya. Huron kawaib. Hur itu apa? Bidadari, ya. Hur itu artinya matanya bagus, ya. Kalau kata orang Arab itu yang hitamnya, mata itu kan ada hitam ada putih, ya. Ya, yang bagian hitamnya itu sangat hitam, yang putihnya sangat putih, ya. Jadi tidak merah, gitu ya. Kan ada orang yang karena mungkin keseringan tidur akhirnya matanya merah, ya. Atau jarang tidur, keseringan begadang, artinya matanya merah. Nah, hur itu artinya matanya sangat indah. Kawaib, kawaib itu tubuhnya yang sangat indah. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid, Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan, wa ghairu wahid, ya, dan penafsir yang lain, kawaib ay nawahid. Nawahid itu yaitu tadi bagian tubuhnya kenceng, ya, tidak kendor. Ya'nuna anna suduyahunna nawahidu lam yatadallaina atau lam yatadallaina li annahunna abkarun urubun atrob, yaitu suduyuhun itu organ tubuhnya, ya. Kalau laki-laki kan punya dada, nah itu yang perempuan, ya. Paham ya? Suduyuhun. Nawahid itu kencang, tahu kencang, ya. Lam yatadallain, tidak kendor, tahu kendor, ya. Artinya memang ini kenikmatan yang digambarkan untuk penduduk surga, ya. Dikirimi bidadari yang cantik. Li'annahunna, mengapa seperti itu? Karena mereka bidadari itu abkar. Abkar itu apa? Abkar itu jamak dari kata bikrun. Di surat Al-Baqarah kan ada, ya. Ketika Bani Israel diperintahkan oleh Nabi Musa diperintahkan Allah untuk menyembelih sapi, itu apa ciri-cirinya? Qalu ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Kemudian Nabi Musa mengatakan apa? Qala innahu yaqulu inna baqaratul la faridu wala bikrun, ya, awanum baina dzalik. Bikrun itu artinya bukan muda, artinya masih
perawan, belum menikah. Nah itu abkar ya, jamaknya abkar, masih perawan. Urubun atrob, ya itu tadi, urubun atrob itu usianya standar, sedengan ya. Sedengan itu tidak terlalu kecil juga tidak terlalu tua. Nah, jadi Rasulullah pernah bercanda gitu ya. Tapi Rasulullah ketika bercanda itu tidak pernah bercanda yang di situ isinya bohong ya. Jadi Rasulullah pernah bercanda kepada wanita tua ya. Ada seorang nenek-nenek ketemu Nabi. Nabi mengatakan kepada nenek tadi, "Nek, ya kalau kita terjemahkan gitu ya gampangnya, Nek, nanti di surga itu tidak ada nenek-nenek seperti nenek. Tidak ada perempuan yang usianya tua." Gitu ya. Tentu saja nenek-nenek yang diajak bercanda tadi itu nangis gitu ya. Astagfirullah ya Rasulullah. Terus bagaimana nanti nasib saya kalau di surga tadi? Di surga nanti tidak ada orang seperti saya yang sudah tua. Apa saya nanti masuk neraka gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, maksudnya nanti di surga itu usia orang yang masuk surga itu disamakan. Ya. Jadi tidak ada yang kecil, tidak ada yang terlalu tua. Usianya itu standar ya. Umur sekitar 30 tahun, 34 gitu ya, sekitar segitu. Nah, begitu juga di sini atrob itu artinya sebaya. Ai fi sinnin wahida. Nah, ini dijelaskan. Fi sinnin wahida itu usianya sebaya, sepantaran ya. Sepantaran itu ya misalnya satu kelas, itu kan usianya biasanya sepantaran ya. Kama taqaddama bayanuhu fi suratil waqiah, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Waqiah ya, uruban atroba. Nah, ini masih ada lanjutannya di paragraf berikutnya, dijelaskan mengenai kenikmatan bagi penduduk surga. Kalau kita di dunia ini ya, kalau musim panas seperti ini, itu yang paling diharapkan itu apa? Ini sudah masuk musim hujan ya. Alhamdulillah sudah beberapa kali hujan. Itu orang ketika musim panas itu kan yang diharapkan itu hujan apa? Hujan apa? Masa gitu aja? Hujan air ya. Nah tapi di surga nanti bukan hujan air. Hujan apa? Nah kita baca ya. Qala Ibnu Abi Hatim mengatakan, haddatsana Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman ad-Dashtuqi. Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman ad-Dashtuqi mengatakan, haddatsana Abi an Abi Sufyan Abdurrahman bin Abdurrabbi ya, bin Abdurabbin ibnu Tamim al-Yashkuri ya, seterusnya sampai baris ketiga ya. An Abi Umamah, dari Abi Umamah. Jadi Ibnu Hatim meriwayatkan dari jalur Abu Umamah. Annahu sami'ahu yuhadditsu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Al-Qasim tadi mendengar Abu Umamah menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qol, bahwa Rasulullah mengatakan, inna qumusa ahlil jannati la tabdu min ridwanillah. Sungguh baju-baju penduduk surga itu la tabdu min ridwanillah, itu nampak, artinya sangat bagus, menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibaratnya kita ketika hari raya itu kan kelihatan ya baju baru. Nah, juga penduduk surga bajunya bagus, menunjukkan ini keridhaan Allah, menunjukkan dia mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wa innas sahabata la tamurru bihim fatunadihim. Kemudian awan itu berjalan di atas mereka, fatunadihim, awan itu memanggil mereka. Ya ahlal jannata madza turiduna an umtirakum. Awannya bisa berbicara, wahai penduduk surga ya, apa yang kalian inginkan dariku ya, apa hujan yang kalian inginkan ya, madza turidun, apa yang kalian inginkan, an umtirakum, untuk menghujani kalian ya. Apa yang terjadi? Hujan apa? Hatta innaha latumtirahumul kawaibal atrab ya, itu tadi
sampai inna sesungguhnya awan-awan tadi latum tirahum menghujani mereka dengan apa? Al-kawaibal atrab. Apa al-kawaibal atrab? Bidadari. Jadi bukan hujan apa? Bukan hujan air, tapi hujan bidadari. Ya, bayangkan itu salah satu kenikmatan yang dinikmati oleh penduduk surga. Ya, ini sangat besar sekali. Baik, kita lanjutkan. Selain itu, selain diberikan bidadari, kemudian kebun-kebun yang indah, wa qauluhu wa ka'san dihaqa. Apa ka'san dihaqa? Ka'san itu artinya gelas, ya. Qala Ibnu Abbas, dihaqa itu artinya menurut Ibnu Abbas mamlu'ah mutatabi'ah. Mamlu'ah itu gelas-gelas yang penuh, ya. Mutatabi'ah itu yang terus-menerus terisi. Wa qala Ikrimah mengatakan safiyah. Apa safiyah? Yang jernih, ya. Wa qala Mujahid wal Hasan wa Qatadah wa Ibnu Zaid dihaqa al-mal'a al-mutra'ah. Ya sama, ya. Yang penuh dan menghilangkan dahaga. Ya, qala Mujahid wa Sa'id bin Jubair yal mutatabi'ah itu artinya yaitu tadi yang terisi penuh. Jadi itu bayangan penduduk surga, kenikmatan yang diberikan. Jadi kalau ibaratnya kita ke ada kafe atau rumah makan, itu dia menyediakan misalnya free refill, ya, es teh gitu ya. Nah, itu es teh kalau kita di sini, ya. Jadi boleh minum sepuasnya. Haus ambil lagi. Nah, itu gambaran kenikmatan penduduk surga. Wa qauluhu, kemudian selain mendapatkan minuman-minuman yang selalu terisi penuh, gelas-gelas yang selalu terisi penuh, wa qauluhu, dan firman Allah di ayat berikutnya, ya, ayat ke-35, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Ini juga kenikmatan yang sifatnya batin. Kalau tadi kan kenikmatan zahir, ya, melihat kebun yang indah, kemudian ada bidadari, kemudian makanannya juga disediakan sangat banyak, ya, memuaskan. La yasma'una fiha wala kidzaba. Penduduk surga itu di sana tidak mendengar tidak mendengar di sana lagwan. Apa lagwan? Perkataan sia wala kidzaba, juga perkataan dusta. Kaqaulihi, ini seperti firman Allah, la lagwun fiha wala ta'zim. Di sana tidak ada perkataan sia-sia dan tidak ada perkataan yang mengandung unsur dosa. Nah, tafsirnya laisa fiha kalamun laghin arin anil faidah. Di surga itu tidak ada perkataan yang sia-sia, arin anil faidah, yang kosong dari manfaat. Wala itsma kadzib, dan juga tidak ada perkataan yang mengandung dosa kebohongan. Bal hiya darussalam, tetapi surga itu adalah kampung keselamatan. Wa kullu kalamin fiha salimun minan naqs, perkataan di surga itu selamat dari kekurangan. Jadi itu semua adalah gambaran nikmat yang diberikan kepada penduduk surga. Jadi kita tidak akan mendengar di sana itu orang rasani orang, ya, atau tidak mendengar orang mencaci maki orang lain, ya, atau orang menghina orang lain. Perkataan-perkataan seperti itu sudah tidak ada lagi, tidak akan ditemukan di dalam surga. Ini sungguh kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk surga. Nah, lalu di ayat ke-36, sebagaimana di ayat ke-30 Allah menutup, ya, firman-Nya ketika menceritakan azab, itu apa? Di ayat 30, fadzuku falan nazidakum illa azab. Rasakanlah dan kamu tidak akan ditambah kecuali azab. Nah, di ayat ke-36 Allah berfirman bahwa nikmat-nikmat yang besar tadi itu apa? Jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba. Apa maknanya? Yaitu hadzal ladzi dzakarnahu jazahumullahu bihim wa a'tahumuhu. Yang disebutkan tadi
Apa saja? Kebun-kebun yang indah, kemudian ditemani bidadari, lalu minuman-minuman yang terlalu terisi. Itu adalah jaza, ya, hadzal ladzi dzakarna, apa yang disebutkan tadi, jazahumullahu bihi wa a'tahumu. Allah memberikan balasan, ya, dengannya, wa a'tahumuhu. Allah memberikan balasan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, wa a'tahumu, dan memberikan kepada mereka bifadlihi wa mannihi wa ihsanihi wa rahmatih, dengan keutamaan, kenikmatan, kebaikan dan rahmatnya, ata'an hisaba, ya. Atau itu apa? Pemberian, ya. Hisaba ai kafian, kafian itu yang cukup, wafiron, wafiron itu yang melimpah, syamilan, syamilan itu yang mencakup seluruhnya, ya. Kathiron yang banyak. Taqulul Arab, orang Arab biasa berkata, a'tani fa ahsabani, ya, dia memberikan kepada saya, fa ahsabani, dan dia mencukupkan, ya, ai kafani wa minhu hasbiyallah. Nah, dari perkataan hasbiyallah itu Allah yang maha mencukupi. Ai Allahu kafiyun, Allah Tuhan yang maha mencukupi. Jadi ini adalah pemberian dari Allah. Tapi orang memberi, ya, itu kan biasanya ada yang ngasih sedikit, ada yang ngasih banyak. Nah, ini pemberiannya tidak sedikit, ya. Kafian itu pemberian yang cukup, ya. Artinya semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk surga, bagi orang-orang yang bertakwa, ini adalah kenikmatan yang luar biasa, ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yataqarraba minal amal.